Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast saya kali ini. Senang sekali rasanya bisa kembali berbagi ruang cerita bersama dengan kalian semua. Nah, akhir-akhir ini saya sering mendengar beragam pengalaman dari seputar dunia pendidikan. Entah dari selentingan atau obrolan-obrolan ringan, curhatan teman, atau sekadar pengamatan sehari-hari yang bisa saya lakukan. Dari situ saya merasa ternyata banyak sekali hal yang menarik yang sebenarnya perlu untuk kita bahas. Nah, topik kali ini pun lahir dari sana. Hal-hal kecil yang sering terjadi di sekolah maupun di rumah, tetapi memiliki dampak yang besar pada pembentukan karakter anak. Mulai dari pembiasaan yang tidak konsisten, laporan sikap oleh guru yang hanya menjadi arsip di sekolah, hingga cara orang tua menilai keberhasilan dari anaknya. Rasanya penting untuk mengajak diri kita sama-sama merenung, apakah selama ini tindakan kita sudah tepat atau masih perlu untuk dievaluasi. Jadi, mari kita sama-sama telusuri fenomena ini dan semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan perspektif baru atau setidaknya bisa menemani perjalanan berpikir kalian hari ini. Selamat mendengarkan. Hai, kita hari ini mau ngobrol sedikit soal pendidikan karakter, khususnya akhlak pada remaja. Tapi kita akan membahasnya dari sudut pandang yang sehari-hari banget lah ya. Jadi, ada fenomena yang cukup menarik di banyak sekolah, khususnya di pelajaran pendidikan agama Islam. Ketika seorang guru menyampaikan materi tentang akhlak, misalnya tentang jujur, disiplin, sopan santun, tapi penyampaiannya itu masih cenderung normatif. Misalnya nih, guru hanya bilang jujur itu penting, disiplin itu wajib, tetapi tanpa benar-benar mengaitkannya dengan pengalaman nyata siswa saat ini. Kalau kita lihat dari prinsip developmentally appropriate practice atau kesesuaian perkembangan, cara seperti ini itu dinilai kurang efektif. Remaja bukan hanya butuh tahu apa yang benar dan salah, tetapi mereka butuh memahami bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di media sosial, di pergaulannya, atau ketika menghadapi perundungan digital. Kalau materi tidak relevan dengan pengalaman mereka, maka pesan moral atau akhlak yang disampaikan seringkali terasa jauh dan abstrak bagi mereka. Jadi, guru sebaiknya mampu mendesain pembelajaran karakter dengan konteks yang lebih dekat dengan dunia remaja. Misalnya, membahas bagaimana menghadapi tekanan teman sebaya untuk ikut tren negatif, atau bagaimana menanggapi komentar sarkastik di media sosial dengan sikap yang bijak. Nah, dengan cara ini, akhlak itu tidak hanya menjadi prinsip di atas kertas, tapi sesuatu yang bisa dipahami, direnungkan, dan dipraktekkan oleh siswa. Dan pada akhirnya, pembelajaran karakter yang tepat, perkembangan bukan hanya soal mengisi kepala siswa dengan aturan, tetapi membimbing mereka menavigasi dilema nyata dengan cara yang bijak dan baik. Lanjut dari pembahasan sebelumnya tentang akhlak remaja di sekolah. Sekarang kita masuk ke faktor lingkungan yang seringkali luput dari perhatian, yaitu keluarga. Banyak siswa yang tumbuh dalam rumah tangga di mana nilai-nilai religius seperti kedisiplinan sholat atau adab terhadap orang tua itu kurang ditanamkan secara konsisten, kurang ditekankan. Akibatnya, sekolah berusaha menekankan nilai-nilai karakter Islami, tetapi perubahan perilaku siswa itu seringkali hanya terjadi saat mereka berada di lingkungan sekolah saja dan tidak bertahan ketika mereka pulang ke rumah, sehingga sikapnya kembali seperti semula atau seperti awal. Kalau kita lihat dari perspektif tri pusat pendidikan dalam Islam, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan karakter itu tidak bisa hanya berjalan di satu titik saja. Jadi sekolah bisa menanamkan nilai, tapi jika keluarga dan masyarakatnya tidak mendukung, maka transfer nilai itu menjadi terputus. Nilai yang ditanamkan di sekolah itu hanya bersifat temporer, dan untuk membangun kesinambungannya, komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu sangat penting. Misalnya,
Sekolah bisa memberikan panduan praktis bagi orang tua untuk membiasakan sholat tepat waktu atau menegakkan adab sederhana sehari-hari, sehingga siswa merasakan konsistensi antara rumah dan juga sekolah. Nah, dengan pendekatan ini, pendidikan karakter menjadi pengalaman yang menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya aturan yang berlaku sementara. Remaja belajar bahwa nilai-nilai Islami bukan hanya aturan sekolah, tetapi bagian dari hidup mereka sehari-hari, yang dibentuk melalui interaksi harmonis antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang pada akhirnya pembentukan akhlak yang konsisten membutuhkan ekosistem pendidikan yang menyatu, bukan hanya sekedar program sekolah semata. Selanjutnya kita ke masalah berikutnya yang sering muncul di sekolah, yaitu soal pembiasaan adab di kelas. Misalnya, salam, doa, atau sikap siap belajar. Banyak sekolah yang sudah mencoba menerapkan hal ini, tapi pada kenyataannya implementasinya itu sering bergantung pada masing-masing guru. Ada guru yang konsisten menerapkan pembiasaan ini, tapi ada juga yang sering melewatkannya. Nah, akibatnya pembiasaan karakter menjadi tidak merata dan kadang malah kehilangan maknanya. Dari sisi strategi pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa pembiasaan bisa gagal bila tidak ada sistem kontrol yang jelas. Kalau cuma mengandalkan inisiatif dari individu guru, maka konsistensi itu menjadi rentan. Dan disinilah pentingnya mekanisme kelembagaan atau school-wide strategi tersebut. Misalnya, sekolah bisa menerapkan standar operasional yang jelas untuk seluruh guru, melibatkan guru dalam rapat rutin untuk evaluasi pembiasaan, atau bahkan membuat jadwal dan indikator yang terukur. Nah, dengan cara ini, pembiasaan karakter itu menjadi tanggung jawab kolektif, bukan sekedar tugas guru tertentu, yang pada akhirnya pembiasaan adab tidak hanya soal apa yang dilakukan oleh siswa, tapi juga soal bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang konsisten, yang mendukung, dan yang saling mengingatkan. Ketika ada sistem yang jelas dan dijalankan bersama, maka nilai karakter itu bisa tertanam lebih kuat dan siswa belajar bahwa akhlak itu bukan sekedar aturan sesaat, tetapi bagian dari budaya sekolah yang nyata yang harus selalu dilestarikan. Sekarang kita masuk ke persoalan yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pendidikan karakter. Di banyak sekolah, kita sering menemukan bahwa orang tua lebih fokus pada nilai ujian dan ranking anak, sementara sikap seperti tanggung jawab, disiplin, dan adab itu dianggap kurang penting. Nah, akibatnya siswa pun mulai menilai karakter sebagai hal yang tidak terlalu penting, karena perhatian utama dari mereka diarahkan pada prestasi akademik semata. Dari perspektif pendidikan Islami, pola pikir seperti ini bisa menjadi tantangan yang cukup serius. Nah, pendidikan karakter seharusnya dipandang sebagai bagian dari ibadah dan amanah. Orang tua bisa dibimbing dengan pendekatan persuasif yang bernilai Islami. Misalnya, menunjukkan bahwa mendidik anak agar beradab dan bertanggung jawab adalah bagian dari menunaikan amanah sebagai wali dan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Nah, pendekatan ini lebih efektif daripada sekedar menekankan aturan atau nilai akademik, karena menumbuhkan kesadaran intrinsik bahwa karakter adalah fondasi kehidupan yang selaras dengan nilai agama. Dengan cara ini, orang tua tidak hanya menjadi pengamat nilai akademik, tetapi juga mitra aktif dalam pembentukan akhlak anak. Ketika orang tua dan sekolah bergerak bersama, siswa belajar bahwa karakter itu bukan hanya sekedar formalitas di sekolah, tetapi sesuatu yang dihargai dan diapresiasi di rumah, sehingga nilai-nilai Islami bisa tertanam lebih dalam dan berkelanjutan. Terakhir, kita bahas soal evaluasi karakter di sekolah. Banyak guru yang sudah membuat laporan perkembangan sikap siswa setiap bulannya. Misalnya, tentang tanggung jawab, disiplin,
atau adab dari siswa. Tapi, laporan ini itu seringkali hanya disimpan sebagai arsip, tanpa ada tindak lanjut baik dari pihak sekolah maupun orang tua sendiri. Nah, akibatnya, evaluasi karakter tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku siswa. Masalah ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sistem feedback ini dijalankan. Dalam perspektif pendidikan Islami, evaluasi karakter itu seharusnya menjadi proses yang partisipatif dan kolaboratif. Nilai-nilai musyawarah dan kerjasama bisa diterapkan, misalnya melalui pertemuan rutin antar guru dan orang tua untuk membahas laporan, menetapkan strategi perbaikan, dan menyepakati langkah-langkah konkret ke depannya. Dengan begitu, informasi dari evaluasi tidak hanya menjadi catatan formal, tetapi menjadi dasar bagi tindakan nyata yang mendukung pertumbuhan karakter siswa. Jadi, inti dari evaluasi karakter yang efektif bukan sekedar mengukur atau mencatat perilaku, tetapi membangun sistem tindak lanjut yang jelas dan kolaboratif. Ketika guru, sekolah, dan orang tua bekerja sama, laporan perkembangan sikap menjadi alat yang hidup, memungkinkan perbaikan berkelanjutan, dan membuat pendidikan karakter lebih dari sekadar formalitas, melainkan bagian dari perjalanan nyata siswa dalam membentuk akhlak dan kepribadiannya. Nah, teman-teman, setelah kita ngobrol soal tantangan pendidikan karakter, mulai dari materi akhlak di kelas, peran keluarga, strategi pembiasaan, pola pikir orang tua, sampai evaluasi yang kadang nggak ditindaklanjuti. Nah, satu hal yang jelas, membentuk karakter itu bukan kerja satu orang saja. Guru, sekolah, dan orang tua perlu bergerak berbarengan, supaya nilai-nilai akhlak bisa masuk ke kehidupan sehari-hari anak. Nggak cuma sekedar aturan di sekolah atau harus begitu karena disuruh. Intinya, pendidikan karakter itu perjalanan panjang, bukan sprint. Tapi hal-hal kecil yang konsisten seperti salam di kelas, teguran lembut, atau laporan sikap yang ditindaklanjuti bisa bikin perbedaan yang besar. Nah, semoga obrolan kali ini bisa jadi inspirasi kecil buat kita semua supaya mendukung tumbuh kembang remaja nggak cuma soal pinter, tapi juga soal berakhlak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!